Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial. Stratifikasi sosial. B. Terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat. Adanya sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Yang biasanya menjadi alasan terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur yang senior, sifat keaslian, keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Alasan-alasan yang dipakai adalah berlainan bagi tiap-tiap masyarakat. Pada masyarakat yang hidupnya dari berburu hewan, yang dijadikan alasan utama adalah kepandaian berburu hewan tersebut. Sedangkan pada masyarakat-masyarakat yang telah menetap dan bercocok tanam, maka kerabat pembuka tanah yang dianggap asli dianggap sebagai orang-orang yang menduduki lapisan tinggi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada masyarakat Batak, di mana marga tanah, yaitu marga yang pertama-tama membuka tanah, dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Demikian pula golongan pembuka tanah di kalangan orang-orang Jawa di desa-desa, dianggapnya mempunyai kedudukan tinggi. Karena mereka dianggap sebagai pembuka tanah dan pendiri desa yang bersangkutan. Lain masyarakat menganggap bahwa kerabat kepala masyarakatlah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Misalnya pada masyarakat-masyarakat Ngaju di Kalimantan Selatan. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa di mana-mana ada sistem berlapis-lapis. Ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan juga bermacam-macam. Pelapisan masyarakat dapat diadakan atas dasar stabilitas emosinya, kemampuannya berolahraga, pengetahuan mereka tentang kebudayaan Latin dari abad-abad menengah, warna rambutnya, jumlah kawan-kawannya, reputasi nenek moyangnya, dan selanjutnya. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan kehidupan dalam kelompok-kelompok sosial, halnya tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses pelapisan-lapisan dalam masyarakat, dapatlah pokok-pokok sebagai berikut dijadikan pedoman. 1. Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. 2. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisa dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut. A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, kesehatan, laju angka kejahatan, wewenang, dan sebagainya. B. Sistem pertanggaan yang diciptakan warga-warga masyarakat, yakni prestis dan penghargaan. C. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapatkan berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. D. Lambang-lambang kedudukan, seperti misalnya tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, dan selanjutnya. E. Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan. F. Solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. 1. Pola-pola interaksi-interaksi, struktur klik, keanggotaan organisasi perkawinan, dan sebagainya. 2. Kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. 3. Kesadaran akan kedudukan masing-masing. 4. Aktivitas sebagai organ kolektif. Seperti telah diuraikan di atas, ada pula sistem stratifikasi sosial yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti misalnya pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan.
Kekuasaan dan wewenang itu merupakan sesuatu unsur yang khusus dalam sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat. Unsur mana mempunyai sifat yang lain daripada uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan, atau kehormatan. Uang, tanah, dan sebagainya dapat terbagi secara bebas di antara para anggota suatu masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu. Akan tetapi, apabila suatu masyarakat hendak hidup dengan teratur, maka kekuasaan dan wewenang yang ada padanya harus dibagi-bagi dengan teratur pula. Sehingga jelas bagi setiap orang di tempat-tempat mana letaknya kekuasaan dan wewenang dalam organisasi secara vertikal dan horizontal. Apabila kekuasaan dan wewenang itu tidak dibagi-bagi secara teratur, maka kemungkinan besar sekali bahwa akan terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan masyarakat. Perihal sistem berlapis-lapis yang sengaja disusun akan dibicarakan kemudian, sekaligus dengan membahas unsur-unsur dan kegunaannya.